Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Silakan Pak Sigit kalau mau nambahin. Baik, mengenai Bank Senturi ini, jangan salah. Perbanas juga sebetulnya setuju aja Bank Senturi itu ditutup pada waktu itu. Setuju, dengan catatan pada waktu itu pemerintah membelikan jaminan simpanan untuk seluruh simpanan. Blanket guarantee. Nah, pakem dalam menyelesaikan persoalan ancaman krisis, itu selalu dimulai dulu memberikan blanket guarantee, kemudian baru bank ditutup. Kenapa? Karena kalau bank ditutup kan tadi ada risiko mengenai kepanikan dari pemilik dana di bank-bank yang sekelas itu Pak. Ya. Dengan waktu itu kalau diberikan blanket guarantee, ya, kemudian banknya ditutup, penyimpan dana di bank-bank yang sekelas Senturi tadi tidak panik Pak. Ya nggak menarik yang dijamin pemerintah. Itu Pak, satu. Tidak ada batas. Apa? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Itu 98. Itu yang dibilang oleh Pak Kala tadi sebagai perampokan terbesar yang pernah terjadi di Republik. Itu menurut saya 98 itu kan dilakukan. Urutannya keliru. Jadi waktu itu kita nutup bank dulu baru memberikan blanket guarantee Pak. Jadi harus kita berikan blanket guarantee dulu baru ditutup bank. Karena opsi pengambil keputusan ketika harus menyelamatkan perekonomian karena krisis yang dipicu oleh bank gagal, itu pilihan dua. Satu, menutup bank. Dua, mengambil alih bank. Opsi ini sudah ditutup oleh pemerintah sendiri karena waktu itu kita tidak memberikan blanket guarantee. Dan kita waktu itu merasa bahwa kita lebih baik dari negara lain, padahal Malaysia, Singapura, Korea, Hong Kong, New Zealand, Australia, itu sudah memberikan blanket guarantee kepada penyimpan dana di bank masing-masing di negara masing-masing. Sebetulnya Bapak sekalian, blanket guarantee sama 2 miliar itu nggak ada bedanya. Dengan 10 miliar dijamin juga nggak ada bedanya. Karena ini ada tujuan memberikan rasa aman bagi para penyimpan dana di bank. Satu. Yang kedua, jangan salah. Yang kedua, kami Perbanas juga setuju kalau Bank Senturi tutup, tetapi ditutup sebelum krisis terjadi. Nah, kalau harus dicari siapa yang tanggung jawab, kenapa bank yang katanya dirampok sendiri oleh pemiliknya, bank yang dikelola dengan tidak baik, sampai melenggang sampai krisis, nah itulah kita cari siapa yang salah. Di situ kesalahannya. Iya, tetapi siapapun saya kata tadi, ketika dalam kondisi yang harus menyelamatkan perekonomian negara, saya katakan tadi, bank besar, bank kecil, atau bank yang dirampok oleh pemiliknya, atau bank yang dikelola dengan buruk, itu kalau memang menjadi pemicu krisis, memang harus diambil alih negara. Itu. Sekali lagi, itulah yang ingin sampaikan. Tapi saya juga ingin memberikan pengandaian tadi karena Pak Kwik juga memberikan pengandaian. Bapak sekalian, krisis perbankan yang dipicu oleh likuiditas perbankan, ya, itu memang sangat disayangkan tidak dirasakan oleh orang awam, kecuali oleh para pelaku di industri perbankan, di lembaga keuangan, dan di pasar modal. Ini persoalannya. Nah, saya mengibaratkan krisis 2008 ini seperti suatu pesawat yang masuk ke daerah turbulensi. Ya, terjadi goncangan hebat, penumpangnya udah teriak-teriak berdoa, ya kan? Awak pesawatnya ini menenangkan semua penumpang, pilot dan kopilot mencoba untuk menyelamatkan pesawat ini. Di darat kita lihat orang-orang tidak merasakan karena terang benderang, tidak ada hujan, tidak ada angin, ya. Padahal kondisinya ini sudah begitu parah, pesawat mau jatuh, ya. Sekarang persoalannya, ketika kita menanyakan apakah terjadi krisis di pesawat ini, yang kita tanya adalah orang-orang di darat. Bahkan nanyanya setelah 3 bulan berikutnya. Ini persoalan. Itulah makanya dari awal ketika krisis ini meledak, ya, kami sudah meminta di Kompas waktu itu ada headline-nya, Perbanas meminta supaya mengundang para pelaku untuk memberikan kesaksian. Saya pikir kalau waktu itu kita mengundang para pelaku di sektor keuangan, mungkin kita tidak terlalu banyak menghabiskan energi, pikiran, atau waktu untuk hal-hal yang sebetulnya sudah jelas. Jadi saya pikir, mari kita lihat ini secara arif, dan bangsa ini seharusnya bisa menyelesaikan persoalan, karena banyak persoalan yang kita masih hadapi bersama. Jadi menurut Bapak yang tepat itu di bail out atau ditutup Bank Senturi ketika itu? 2008? Iya. 2008 karena kita hanya menaikkan jaminan dari 100 juta menjadi 2 miliar. Anda bisa bayangkan orang yang punya simpanan di atas 2 miliar kan masih panik kalau bank ditutup. Dan yang menyimpan ini kan di bank-bank yang lain. Jadi tidak bail out ini paling tepat. Paling tepat bagi perbankan. Dan buktinya sampai sekarang memang itulah yang terbaik.
Baik. DPR sekarang. DPR, mungkin saya mulai dengan calon anggota yang sekarang DPR akan masuk lagi ke Senayan. Ya tapi udah terpilih. Tinggal dilantik. Terima kasih. Apa tanggapan Anda dari dua kubu yang berbeda tadi? Ya maka membawa krisis dari Amerika, dari mengingat Amerika sendiri Lehman Brothers ditutup. Jadi kalau yang lain dikasih bantuan, tapi ada yang ditutup. Nah, karena ditutup maka terpiculah krisis global. Iya, tapi maksud saya tidak langsung buru-buru harus dibantu gitu. Dan itu bank besar. Dan itu bank besar. Setelah itu bank-bank besar lainnya di bail out. Biayanya $1 triliun lebih. Baik. Pak Karni, jujur saya sudah sangat tidak tertarik membahas angka-angka yang disebutkan oleh teman-teman, terutama di bagian sana tadi. Pak Sigit, orang yang saya hormati di dunia perbankan, Mas Ihsan, Pak Pandey, ini teman saya berantem sejak dari kasus ini diangkat. Tapi saya tetap menghormati Anda. Semua sudah kita buka pada saat pansus. Termasuk yang disampaikan oleh sahabatku ini. Satu-satunya orang Demokrat yang mengetahui tentang kasus ini, Saudara Ahsanul Kossasi. Yang cerdas. Semoga menang di MK nantinya. Semua sudah. Dan saya harus mengatakan Pak Sigit, Mas Iksan, apa yang Anda ungkapkan tadi lagi-lagi menunjukkan bahwa itulah cara pandang orang-orang perbankan yang mengelola duit besar tidak mau mengambil risiko. Risiko-risiko itu dibebankan kepada negara. Saya tidak tahu lagi menjelaskan bagaimana lagi kalau masih ada orang yang tidak paham apa yang dijelaskan Pak JK tadi. Runtut, tuntas, detail, sederhana. Bisa dipahami oleh, ini bukan lagi kampanye Pak, karena sudah lewat. Bisa dipahami oleh orang-orang saya di Sengkang, di Bulukumba sana. Saya sengaja nggak ada diskusi ini pada saat kampanye, agar tidak dimanfaatkan. Betul. Ya. Nah, karena dijelaskan tadi, bagaimana pula kita tidak mempercayai Pak JK? Pertama, dia adalah acting presiden pada saat itu. Kebijakan harus diberitahukan sama dia, maka keluarlah kata-kata tadi, kok bagaimana tidak dilaporkan kepada saya pada saat jarak antara kantor saya dengan orang-orang yang mengambil keputusan ini hanya 1 kilometer. Yang kedua, beliau ini seorang pengusaha, sama dengan Bapak yang memberikan testimoni tadi itu. Jadi Pak Sigit mohon izin, tadi apa yang Bapak katakan sudah dibantah oleh seorang pengusaha di belakang. Baru satu itu. Ya, jadi saya tidak terlalu tertarik lagi. Saya ingin kembali pada poin apa yang menjadi topik dari ALC kali ini. Kita sudah mengangkatnya 4 kali Pak Karni. 4 kali. Hah? 7 kali. Masa 7 kali atau 4 kali sih yang benar ya? 7 kali. Saya 4. Ya. 4 tahun kami mengawal kasus ini Pak. Bahkan ketika saya sudah keluar dari DPR. Benar. Ya. Senturi siapa yang buang badan? Saya mau detail. Buang badan itu siapa? Saya pada hari Jumat yang lalu tanggal berapa? Tanggal 9 duduk di dalam persidangan Pak Budiono. Pak Budiono ini setiap saya berbicara tentang Pak Budiono, perasaan saya teraduk-aduk karena saya yakin betul orang ini baik. Dan saya percaya betul Pak Budiono termasuk Ibu Sri Mulyani tidak mendapatkan 1 rupiah pun dari Bank Senturi. Percaya saya. Berkali-kali saya katakan itu. Cuma persoalannya kan tidak sederhana itu. Saya kembali pada topik. Kenapa saya duduk di belakangnya? Ingatkah Pak Karni ketika pada sebuah ILC di sini juga saya membawa, waktu itu kita membahas 2 topik dan topik kedua itu adalah Senturi, saya membawa dokumen ini. Yang kemudian saya bawa, saya serahkan juga kepada KPK. Saya membawa sendiri ke KPK. Ditemani waktu itu sama Ibu
Lili Wahid, Bambang Susatyo dengan Misbakun waktu itu. Saya ingat itu sebagai bukti bahwa saya ingin mengawal kasus ini. Tidak untuk mencederai siapa-siapa, tapi ingin memastikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di kasus ini. Nah, siapa yang buang badan? Saya duduk di belakangnya. Ketika Pak Budiono mengatakan, ada pertanyaan dari seorang jaksa, agak detail jaksanya, waktu itu saya lupa siapa namanya, mengatakan soal yang menjadi poin dari kasus ini, tentang sistemik atau tidak. Saya kecewa betul. Ketika Pak Budiono mengatakan, ini tentang dokumen ini ya, mengatakan bahwa penjelasan saudara Halim Alamsyah waktu itu sebagai direktur, apa ya Pak ya, lupa saya, direktur penelitian, sekarang sudah deputi, itu tidak sama antara batang tubuh, dia menggunakan kalimat itu, antara batang tubuh dengan matriks. Saya pada saat itu kecewa, karena setahu saya tidak seperti itu. Ini Pak, ada 2 rapat Pak, tanggal 19 November, Dewan Gubernur meminta hitungan kepada Halim Alamsyah. Ada, ini hitung analisisnya. Rapat tapi tidak ada keputusan, dilanjutkan besoknya. Intinya apa? Pada matriks pertama, di situ tidak disebutkan ada satu, ini ada systemic assessment. Saya tidak terlalu paham ini Pak teman-teman yang ada di perbankan. Tapi saya menjadi paham setelah saya mempelajari dengan otak saya goblok ini, saya mencoba mempelajari ini. Bahwa pada saat itu Pak Halim Alamsyah tidak memasukkan unsur yang kemudian menjadi poin apakah dia sistemik atau tidak, bernama psikologi pasar. Maka kemudian dimintalah supaya, loh Anda ini membuat hitungan kok tidak menguatkan tentang sistemik yang sudah direncanakan. Maka kemudian ditambahlah psikologi pasar itu. Saya bacakan hasil, apa sih namanya ini, transkrip rapat itu. Ini penting. Supaya kita tahu, orang-orang enak sekarang jadi pejabat. Berlakulah, jadilah pejabat, langgar undang-undang, dan Anda tetap naik pejabat seperti Mulyaman Hadad yang sekarang menjadi ketua OJK karena dia terlibat di sini. Saya bacakan. Ini supaya jelas saja nih. Pak Budiono mengatakan begini, ya tapi ini yang paling nggak penting, apa yang lainnya nggak ada indikator, kok ini ada. Ini malah justru ini yang memperlemah tentang sistemik itu. Saya mencoba sekali lagi, saya bukan orang perbankan, tapi saya mencoba memahami dokumen ini. Dan kami sudah kunyah-kunyah ini selama 4 tahun di sana dulu. Saudara Halim mengatakan sebetulnya di sini Pak, yang satu ini lagi sebagai lampirannya. Lampirannya itu ya matriksnya. Pak Budiono, ini yang menjadi menonjol. Miranda mengatakan begini, apalagi matriks gampang dibaca, kesimpulannya nggak ada apa-apa. Kalau mau yang tadi Bapak bacain aja matriks gitu loh. Pak Budi Mulya mengatakan ini, dari 5 jalur, salah satu jalur adalah institusi di matriks itu tidak menguat, justru memperlemah. Saya langsung lagi di bawah saja. Pak Mulyan mengatakan ini, matriks ini dilepas aja Pak. Artinya dilepas itu, kalau dimasukkan ini memperlemah kesimpulan yang mau diambil. Jadi sudah direncanakan. Pak Budiono mengatakan, iya lepas saja kalau memang, nah, ini tidak lanjut. Ibu Fajira mengatakan lepas. Ibu Miranda mengatakan lagi, masa ada 5 kriteria, hanya 1 yang keterkaitan, yang lainnya enggak. Yang dianggap enggak ada urusan apa-apa. Terakhir juga Ibu Miranda mengatakan ini, matriksnya nggak usah, nanti malah ramai. Pak Budiono mengatakan iya, nggak usah lah. Yang mana yang mau dibantah di sini? Rapat loh ini. Saya nggak tahu, mungkin dalam persidangan belum diputar barangkali anunya rapatnya. Apa namanya rekam ini. Tapi ini sudah kita angkat. Artinya apa? Sistemik itu dipaksakan, maka menggelontorlah itu, dan kita akan bisa menjelaskan lebih banyak lagi. 1. Jadi siapa yang buang badan di sini? Kita tahu kan siapa yang buang badan. Dengan segala mana Pak Budiono saya, mungkin Pak Budiono mendengarkan saya, mohon maafkan saya. Tapi saya harus mengatakan ini. Ini di persidangan. Beliau mengatakan di persidangan, saya ulangi lagi. Yang dijelaskan Pak Halim Alamsyah adalah antara batang tubuh dengan matriksnya tidak sesuai. Dia ingin mengatakan begini, Pak Halim Alamsyah berbohong sama kami. Wah ya nggak benar juga dong. Itu namanya buang badan. Saya kembali pada topik ini. 1. Yang kedua. Soal lapor-lapor itu tadi, SMS dan segala macam itu. Saya berulang kali lagi mengatakan, ini kan ada yang memang sengaja untuk tidak tahu di sini. Soal laporan kepada Bapak yang mulia Bapak Presiden.
Ini saya hanya menggunakan dokumennya apa namanya yang diungkap oleh siapa saudara Misbakun ini loh. Soal apakah Presiden tahu atau tidak. Pada tanggal 25 November, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, 25 November 2008, mengirim surat kepada Presiden, sangat rahasia, 25 November. Kemudian pada tanggal, ya supaya kita tidak diajak asal ngomong saja, ini meskipun kita nggak ngerti perbankan, tapi kita juga bermain data. Pada tanggal 4 Februari 2009, juga dari KSSK, yang terhormat, sangat rahasia, hal laporan perkembangan penanganan PT Bank Senturi, yang terhormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 2009, sangat rahasia, sangat segera, lampiran 3 berkas perihal penanganan Bank Senturi yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, KSSK. Tetapi pada saat menanggapi laporan hasil kerja Pansus, Bapak Presiden yang mulia Bapak Presiden berpidato menanggapi ini. Saya bacakan. Pada alinea ke-26. Saya hitung alineanya ini. Ini sesuai dengan ini. Beliau mengatakan begini. Sekali lagi, di saat pengambilan keputusan itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang hal itu. Maka apa yang harus saya katakan sekarang? Mana kameranya? Tolong arahkan kepada saya. Saya berbicara kepada yang mulia Bapak Presiden. Bapak Presiden saya, yang mulia Bapak Presiden. Kami, saya, rakyat Indonesia. Saya Akbar Faisal, rakyat Indonesia, bukan lagi anggota DPR. Meminta penjelasan dari Bapak Presiden tentang dokumen-dokumen ini. Saya ingin itu. Supaya Presiden yang akan datang juga tidak berbuang badan seperti ini. Saya mohon maaf harus mengatakan ini, tapi saya rasa tidak ada lagi yang bisa saya katakan di ruang ini. Makasih. Baik. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Saya ingin menambahkan saja apa yang dikemukakan oleh... Masih tim pengawas. Masih, Pak. Kita masih berakhir ini ada 30 September nanti. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Faisal Akbar. Akbar Faisal, jangan Akbar Faisal. Akbar Faisal sesungguhnya sudah runtut dan lengkap dalam rapat-rapat tersebut, ya kan. Sebagaimana dokumen yang disampaikan, dan kalau kita membaca surat dakwaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum, apa yang dikemukakan oleh Akbar Faisal ini sudah masuk semua dalam surat dakwaan itu. Sudah masuk semua, tidak lepas ya sedikit pun. Termasuk apa-apa yang dikemukakan ini, termasuk membuang matriks dan lain sebagainya, itu sudah masuk semua, runtut dibuat oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ingin memberikan apresiasi betul terhadap surat dakwaan ini. Dan surat dakwaan ini kan harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan-persidangan. Dalam persidangan-persidangan ini sesungguhnya sebagian besar itu sudah terbukti. Jadi apa yang disebut dengan berdampak sistemik dan lain sebagainya seperti itu, sesungguhnya menurut perspektif KPK sudah tidak valid lagi. Bahwa Bank Senturi ini bergagal dampak sistemik, menurut pandangan KPK tidak valid. Tidak ada argumentasi yang kuat untuk membenarkan itu. Menurut institusi negara yang lain, yang kita akui juga, yaitu BPK, BPK juga menyatakan hal yang sama. Institusi negara yang lain lagi, yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, melalui keputusannya juga mengatakan hal yang sama. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, ini KPK memang lagi menggelar persidangan-persidangan ini. Bang Karni, KPK ini sesungguhnya sudah menemukan 2 peristiwa tindak pidana. Ya kan? Jadi apa yang dikemukakan oleh Bapak Perbanas itu sudah terbantahkan oleh KPK. Peristiwa pidana yang pertama itu adalah penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan EPJP. Yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan dalam menetapkan Bank Senturi gagal berdampak sistemik. Ini dalam proses persidangan. Sesungguhnya kita tidak ingin mengomentari dalam proses persidangan ini sendiri. Nah, pertanyaannya siapa yang membuang badan? Menurut saya agak berbeda pandangan juga dengan Pak Yusuf Kala. Bisakah pertanyaannya sebuah polisi kebijakan regulasi itu diminta pertanggungjawaban? Menurut saya bisa. Sepanjang polisi kebijakan itu memang dari sejak awal sudah diniatkan mensreanya untuk melakukan kejahatan. Kalau kita baca dokumen-dokumen yang ada, rapat-rapat di Bank Indonesia,
secara runtut memang sudah ada motif untuk melakukan kejahatan, merampok uang ini melalui instrumen perbankan melalui nama Bank Senturi. Dari data-data yang digambarkan, grafik-grafik yang digambarkan, selalu alur-alur cerita itu semuanya tidak masuk. Maka ditambahkanlah satu unsur tersebut. Di dokumen ini juga dikatakan kalau dimasukkan grafik ini bukan menguatkan kita untuk melakukan ini. Karena ini surat dari Bank Indonesia yang akan disampaikan kepada Komite Stabilitas Keuangan itu harus meyakinkan betul KSSK itu bahwa kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia itu adalah benar. Kalau dimasukkan matrik yang dibuat oleh seperti itu, maka KSSK tentu tidak akan memberikan polisi kebijakan untuk menetapkan Bank Senturi Bank Bersama Sistemik itu. Maka grafik itu harus dibuang, diganti dengan hal-hal yang lain. Kalau kita lihat curah pendapat yang pada malam hari itu juga, hampir rata-rata yang menyatakan tidak berdampak sistemik. Di situ ada orang-orang perbankan juga. Kalau kategorinya di situ diminta pada waktu itu Pak Agus ya, dia menjadi Dirut Bank Mandiri pada waktu itu, diminta juga pendapat, ya kan, perbankan. Nah, jadi menurut saya tidak ada alasan argumentasi yang kuat yang meyakinkan kita itu bahwa apa-apa yang selalu dikemukakan ini sudah basi. Saya ingin melanjutkan. Kalau persoalan itu selesai, sekarang tugas kita yang belum selesai itu adalah dua menurut saya. Satu adalah mengembalikan uang ini yang menjadi beban. Beban juga pansus adalah antaboga. Nah, sahabat antaboga ini lantar sampai saat ini. Yang kedua adalah mengusut tuntas aliran dana. Jadi aliran dana ini belum mampu diusut tuntas pada level ketiga atau layar ketiga. Karena PPATK terhambat. Kenapa dia terhambat? Tidak menggunakan jenis atau jasa perbankan. Uang ini kan diambil bentuk cash. Kita bisa lihat ada yang namanya pengusaha di kampungnya Akbar Faisal. Bengkel mendapatkan uang. Ada supir taksi mendapatkan uang. Ini dipecah sedemikian rupa. Nah, pertanyaan saya, sesungguhnya Bank Senturi ini diselamatkan betul, apakah betul ingin menyelamatkan perbankan ekonomi Indonesia atau menyelamatkan deposan-deposan besar? Jawabannya ada dalam rangka menyelamatkan deposan-deposan besar. Satu di antaranya adalah Budi Sempurna di sana. Kita lihat, cek Budi Sempurna itu apresiasi politiknya pada waktu itu kemana? Kemana? Ya, lihat aja. Itu tugas KPK untuk mengusut, melacak seperti itu. Sumbangannya, kita bisa sumbangan besarnya kemana arahnya pada waktu itu. Itu lihat konteksnya pada waktu itu mau pemilu 2009. Ya kan? Nah, tugas KPK lah sesungguhnya, saya harapkan itu, di samping dakwaan yang begitu paripurna ini untuk melacak juga pada persidangan-persidangan berikutnya. Saya yakin persidangan ini baru persidangan yang pertama. Karena jelas KPK mengatakan bahwa Budi Mulya itu dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya siapa ya? Dewan Gubernur Bank Indonesia itu yang ikut memutuskan rapat. Dan siapa lagi dan kawan-kawannya? Ya anggota KSSK. Anggota KSSK itu Ibu Sri Mulyani dan Pak Budiwono. Ditambah Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede itu kalau kita mau melacak ada juga dia merubah surat sebenarnya. Ya kan? Dalam surat, bukan merubah, mengusulkan perubahan. Tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Kengi. Itu sudah dia kemukakan, sudah kita kemukakan pada waktu Pansus Senturi. Kan surat itu agar kelihatan tidak seperti itu. Di dalam dakwaan ini, itu jelas termasuk semua. Nah, tinggal kita melihat kecermatan jaksa penuntut umum berikutnya itu untuk mempertanyakan lagi. Menurut saya 3 kunci. Ibu Sri Mulyani sudah diminta keterangan, Pak Yusuf Kala sudah diminta keterangan, Pak Budiono minta keterangan. Sesudah ini kasus ini sudah rampung. Kita menunggu episode siapa setelah ini menjadi tersangka berikutnya. Itu yang kita tunggu. Menurut saya, semua yang terlibat harus diminta pertanggungjawaban. Terima kasih. Baik. Desmond. Terima kasih Bang Karni. Agak susah bagi saya karena Pak Yani dan Pak Akbar Faisal sudah sangat jelas. Ya. Sebenarnya dari pembicaraan ini disederhanakan aja. Tema yang diangkat ELC malam ini saya pikir ini jadi patokan kita bahwa siapa yang buang badan. Ya. Kalau dilihat dari paparan Akbar Faisal, Ahmad Yani jelas bahwa yang buang badan ini adalah yang bersembunyi. Yang hari ini dalam kasus tersebut berada di luar negeri. Ya, yang buang tangan, yang buang badan. Kalau kita mau jujur dari pernyataan yang dibacakan Akbar Faisal. Nah, dalam proses hari ini, apakah tema ini jadi ditonton sama KPK untuk melacak yang buang badan ini?
ya, dalam proses pengeluaran peraturan-peraturannya seirama dengan proses kepentingan-kepentingan yang ada. Tinggal penelusuran detail tentang aliran dan macam-macam itu, ya, seperti yang diumumkan Pak Yani, ini dikonkretkan. Nah, buang badan ini akan terjawab kalau tuntas. Maka pada saat saya di Pansus, saya ingin semua pihak dihadirkan di forum itu. Ya, siapapun dipanggil di forum itu. Nah, dalam proses hari ini selalu dalam dalam dakwaan pun tidak tuntas menurut saya. Ini bicara tentang perbankannya, tidak ada masuk kepada aliran-aliran dana yang terperinci. Ini ada apa nuansanya sebenarnya di sini? Nah, tema malam ini yang diangkat Pak Karni bagi saya adalah ini tantangan bagi KPK untuk menindaklanjuti proses ini secara tuntas agar permasalahan ini tidak beban sejarah bagi kita baik hukum maupun politik pada hari ini. Mungkin itu Pak Karni. Terima kasih. Supaya Pak Karni, mohon maaf saya tambahkan supaya jelas, karena kita kan berdasarkan undang-undang ya. Ini soal pertanggungjawaban. Saya pernah memperdebatkan ini di salah satu TV Jakarta juga. Siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini? Saya bacakan Undang-Undang LPS pasal 2 ayat 4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Dan tidak ada disebutkan di situ. Dan juga kepada Wakil Presiden. Jelas. Saya hanya ingin mengatakan apa yang dibuat oleh undang-undang dan dikatakan undang-undang. Pemirsa, judul kita malam ini siapa yang buang badan dalam kasus Senturi. Bisa dibaca juga siapa yang diuntungkan. Zaman Romawi kuno ada seorang anak membunuh ayahnya, namanya Rosio. Dan dia dituduh membunuh ayahnya. Tapi pengacaranya yakin bahwa bukan dia yang melakukan. Pengacaranya bernama Cicero. Cicero mempertanyakan, cui bono? Siapa yang diuntungkan? Itulah yang melakukan pembunuhan ini. Dan akhirnya memang diketemukan. Yang membunuhnya bukan anak kandungnya, tapi partner dagangnya atau kompetitornya. Kita rehat sejenak.